kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah. Bersama saya, Auriga Gustina. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim Jejaring Keamanan Pangan Provinsi Jawa Tengah lakukan pemeriksaan jelang Nataru di Pasar Kota Salatiga. Harga daging ayam dan telur di pasar tradisional di Kudus alami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru. Seorang bocah berusia 10 tahun di Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen jadi korban serangan kerah liar. Kita ke informasi pertama, pemeriksaan terhadap bahan baku dan makanan olahan di pasar tradisional dan modern di Kota Salatiga diperiksa tim Jejaring Keamanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Hasil inspeksi jelang Natal dan Tahun Baru ini ditemukan produk kerupuk dan ikan kering yang mengandung bahan berbahaya. Tim Jejaring Keamanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Rabu siang melakukan inspeksi terhadap bahan baku dan makanan olahan di pasar tradisional dan pasar modern di Kota Salatiga. Di Pasar 1 Kota Salatiga ada 54 sampel makanan yang dipilih dan diperiksa dengan metode rapid test, yakni meliputi uji pestisida pada buah dan sayur, uji formalin dan boraks pada daging, ikan serta tahu, dan uji pewarna berbahaya pada produk olahan. Dari pengecekan dan uji cepat, beberapa produk olahan dan perikanan dinyatakan positif menggunakan bahan kimia berbahaya. Produk yang terindikasi terdapat pada kerupuk berwarna pink yang positif mengandung klorin, dan sejumlah hasil perikanan kering juga terdeteksi mengandung formalin meliputi teri nasi kecil, teri nasi besar, teri nasi asin, cumi kering asin, serta ikan layur. Itu yang memang kita berikan surat peringatan. Sementara untuk teman-teman yang menggunakan zat yang lain berkenaan dengan formalin dan sebagainya, itu kita tetap melakukan upaya pembinaan dalam arti edukasi, tetapi tidak kita berikan surat peringatan seperti halnya yang tadi diketikake Pak Wali. Menjelang hari Natal dan Tahun Baru, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih bahan makanan. Bila bahan makanan dirasa mengandung pengawet berbahaya, sebaiknya dilakukan pemasakan dengan suhu tinggi. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ya, makanan dengan zat berbahaya juga ditemukan di pasar tradisional Kota Tegal. Dalam sidak didapati cumi dan ikan teri yang mengandung formalin. Waspada, teri dan cumi ini mengandung formalin. Ini adalah temuan saat inspeksi makanan jelang Natal dan Tahun Baru di Pasar Kota Tegal, Rabu siang. Dari 4 sampel makanan yang diambil, cumi, ikan teri, terasi, dan kikil, 2 diantaranya mengandung zat berbahaya formalin. Ini teri Medan sama cumi. Yang ini dari 2 pedagang. Kasus itu Hasilnya positif formalin. Ini semuanya positif formalin, tiga-tiganya. 2 makanan itu pun ditarik agar tidak lagi diperjualbelikan di pasar. Selain mengecek kandungan zat berbahaya, petugas juga memantau harga pangan. Pangan seperti beras, cabai, dan sayur mayur cenderung stabil. Namun komoditas seperti daging ayam dan sapi terpantau naik. Daging ayam dari Rp39.000 menjadi Rp43.000 per kilogram. Lalu sapi dari Rp180.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Selain sidak di pasar tradisional, sidak harga dan stok makanan juga berlanjut di pusat perbelanjaan modern. Di sana tidak ditemukan makanan yang mengandung zat berbahaya. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Ya, harga daging ayam dan telur di pasar tradisional Kudus alami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru. Harga daging ayam tembus Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan telur ayam di harga Rp32.000 per kilonya. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Bitingan Kudus Kamis pagi mengalami kenaikan. Kenaikan harga dirasakan pada ayam potong dan telur. Daging ayam potong yang sebelumnya di harga Rp35.000 kini tembus di harga Rp40.000 per kilonya. Tak hanya dagingnya, telurnya juga naik.
Sebelumnya, telur di harga normal kisaran Rp27.000, kini di harga Rp32.000 per kilonya. Kenaikan harga daging ayam potong maupun telur terjadi secara bertahap sejak sepekan terakhir. Akibat kenaikan ini, daya beli masyarakat menurun. Pedagang pun mengaku sepi pembeli dan merugi. Tapi buktinya juga ada pembeli gitu. Sepi, Bu? Saking mahalnya, enak lagi. Dampaknya sepi ini ya, Bu? Sepi ya. Sehari. Kalau normal biasanya, Bu? Normal paling ya 25-30 kilo. Sekarang 5 kilo, 6 kilo ya. Kalau 5 kilo sulit ya, Bu? Ini apa, Bu? Ayam. Ya, ayam. Gimana, Bu? Harga ini kan naik ya, Bu? Harga naik mahal semua. Gimana, Bu, tanggapannya seperti itu, Bu? Kacau mas, mahal. Pusing pokoknya kepala ini yang berarti ayam tuh yang mahal. Gimana, Bu? Nah, ikan ini menderita. Pusing pokoknya ini pusing sekali. Menurut pedagang, kenaikan harga ini merupakan siklus tahunan jelang Natal dan Tahun Baru. Diprediksi harga ayam potong maupun telur akan terus merangkak naik hingga mendekati pergantian tahun. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Ya, tingginya harga komoditas mendorong warga Tegal untuk bagi-bagi beras dan mie instan gratis. Tak disangka aksinya mengundang banyak warga datang. Ramai bagi-bagi beras dan mie instan gratis ini bukan datang dari lembaga pemerintah atau swasta, tetapi dari warga. Warga Desa Debong Wetan, Kabupaten Tegal tergerak untuk membagikan 100 paket sembako beras dan mie instan gratis ke warga sekitar. Tidak ada tujuan tersembunyi, hanya sekedar ingin membantu sesama di tengah mahalnya harga kebutuhan harian. Ekonomi sekarang itu lagi sulit, makanya alhamdulillah saya berbagi itu aja, karena dampaknya udah sangat luar biasa Pak. Itu aja sih. Beras ya Pak yang dipilih ya? Ya, beras sama mie untuk makan. Adanya bagi-bagi sembako gratis tentu jadi incaran warga. Mereka pun senang karena bisa meringankan ekonomi. Terima kasih ya, dapat ini lumayan. Pas beras lagi mahal ya? Beras kan lagi mahal ya, jadi dapat bantuan alhamdulillah, walaupun cuma sekilo tapi alhamdulillah ya, makasih ya. Meski hanya 1 kilogram beras dan 2 bungkus mie instan, bantuan kecil ini dinilai berarti bagi warga yang tidak tersentuh bantuan sosial dari pemerintah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ya, kalau yang satu ini bukan bagi-bagi sembako gratis, tetapi bagi kacamata gratis. Tak disangka peminatnya banyak sampai warga Solo harus antre berjam-jam. Bukan bantuan sosial, bukan juga bantuan langsung tunai. Namun antrean ini untuk mendapatkan kacamata gratis. Yap, selama 2 jam warga di Solo rela mengantre untuk bisa dapat kacamata gratis dari Bakti Sosial Panitia Natal Bersama 2025. Sebut saja Widi Santoso yang baru dapat kesempatan di hari ketiga pembagian kacamata gratis. Saking tak mau terlewat kesempatan, ia datang 2 jam sebelum pendaftaran dibuka. Hari pertama penuh, hari kedua penuh, dapatnya hari ketiga. Masih ada lowongan 100 orang. Oh, di hari ketiga masih? Ya, terus saya dapat karena saya datang pagi. Jam berapa Pak tadi datang? Saya jam 6. Wow. Pendaftaran jam 8. Jadi langsung buka, saya ngantri di nomor 1. Ya, moga-moga bisa berlanjut karena ini bermanfaat bagi orang ya. Maksudnya kan butuh ini kayak gini. Kalau untuk yang lain kan lama ya. Ini kan mudah, tinggal dapat gratis lagi. Pembagian kacamata baca ini menyasar semua kalangan. Mereka cukup datang bawa KTP lalu mengikuti alur pemeriksaan. Dari pemeriksaan mesin, lalu manual untuk memastikan ukuran kacamatanya tepat. Jadi kita memang dapatnya free memang kacamata baca plus hasil. Tidak ada persyaratan KTP atau apa? Enggak, oh iya kita bawa KTP supaya nanti menyerahkannya tidak keliru. Karena beberapa kali yang kita alami kadang-kadang salah karena manusianya yang menyerahkan keliru karena namanya sama. Jadi ini sekarang kita minta fotokopi KTP. Dalam kegiatan kali ini ada 1.500 kacamata yang dibagikan gratis, mulai dari ukuran minus hingga plus.
Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.